Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa rahmat umatnya dari lembah kehinaan menuju lembah kemuliaan dan terang benderang sebagaimana apa yang kita rasakan sekarang ini. Sahabat MI Ummu Sabri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan atau Jumat Senja hari ini saya ingin menguraikan tema yaitu menjaga semangat ibadah pasca bulan suci Ramadan. Sahabat MI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangannya, baik secara sunyi ataupun secara terang-terangan dalam wujud lahir maupun batin. Perlu kita sadari bahwa tingkat ketakwaan inilah yang akan menjadi penyelamat kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa may yattaqillaha yunjihi fid dunya wal akhirah. Yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyelamatkannya di dunia maupun di akhirat. Sahabat MI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Walau saat ini misalnya kita menghadapi cobaan atau permasalahan yang sangat besar, yakinlah bahwa nikmat Allah lebih besar dari masalah atau cobaan yang telah kita hadapi dalam kehidupan ini. Dengan mensyukuri nikmat Allah juga akan mampu mengubah kehidupan kita kepada yang lebih baik di masa yang akan datang. Karena Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak berusaha untuk mengubah nasibnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang berusaha untuk mengubah dirinya atau nasibnya sendiri. Sahabat MI rahimakumullah, di antara kenikmatan yang harus kita syukuri saat ini adalah diberinya umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menikmati dan melewati bulan suci Ramadan. Dan saat ini juga
kita diberi kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Syawal. Bulan Syawal sendiri menjadi bulan yang spesial karena di bulan ini kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, sebuah hari raya atau sebuah hari bahagia bagi umat Islam seluruh dunia untuk merayakan kesuksesan dalam menjalankan ibadah puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Dan saat ini kita berada di bulan Syawal. Syawal yang memiliki arti irtifa, yakni meningkatkan. Makna definisi ini menjadi inspirasi bagi kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas agama kita atau ibadah kita selama di bulan suci Ramadan yang cenderung menguat dan meningkat. Kita bisa melihat dan merasakan sendiri bagaimana semangat ibadah kita khususnya dan umat Islam pada umumnya lebih tinggi di bulan suci Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya atau bulan-bulan biasanya. Sebagaimana kita saksikan bahwa di masjid-masjid banyak orang yang berbondong-bondong untuk melakukan ibadah atau sholat berjamaah di bulan suci Ramadan. Begitu juga sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan berbagai ibadah lainnya, baik di siang maupun di malam harinya. Ibadah lain juga meningkat di bulan suci Ramadan seperti zakat, infak, dan sedekah, di samping ibadah utama yaitu di bulan suci Ramadan yaitu berpuasa. Tentu semua itu harus kita padukan dengan spirit bulan Syawal dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Kita harus berusaha sekuat tenaga agar suntikan semangat di bulan suci Ramadan bisa ditingkatkan atau dimaksimalkan paling tidak sama pada bulan Syawal ini dan bulan-bulan yang lainnya. Sahabat MI rahimakumullah, beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan semangat ibadah kita di bulan Syawal ini dan bulan-bulan kedepannya adalah dengan cara atau melakukan muhasabah, mujahadah, dan muraqabah. Muhasabah adalah melakukan introspeksi diri terhadap perjalanan ibadah di bulan suci Ramadan. Muhasabah ini bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada diri kita tentang apa yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Apakah kita sudah melakukan niat yang benar dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan? Apa yang menjadikan kita semangat beribadah di bulan suci Ramadan? Dan pernahkah kita melanggar kewajiban-kewajiban di bulan suci Ramadan? Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan introspektif lainnya untuk mengevaluasi ibadah kita selama ini. Muhasabah ini sangat penting karena akan menjadi pijakan kita untuk melangkah selanjutnya di bulan Syawal. Allah pun telah mengingatkan kita untuk senantiasa melakukan evaluasi dengan melihat masa lalu kita sebagai modal untuk menghadapi masa depan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wanzur nafsum ma qaddamat liqa wattaqullaha
Innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah mereka perbuat untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu perbuat. Setelah kita melakukan muhasabah, selanjutnya kita melakukan mujahadah, yakni bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mempertahankan tren positif ibadah di bulan suci Ramadan. Di bulan Syawal ini kita harus tancapkan tekad untuk terus melakukan kebiasaan-kebiasaan positif selama bulan suci Ramadan. Perjuangan ini tentulah sangat berat, baik dari lingkungan kita maupun pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus memiliki tekad yang kuat dan benar agar hambatan dan tantangan yang bisa mengendurkan semangat ibadah kita ini bisa dikalahkan. Allah telah memberikan motivasi pada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam berjuang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Yang artinya, dan orang-orang yang berjihad dan bersungguh-sungguh mencari keridaan kami, sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Setelah muhasabah dan mujahadah, selanjutnya kita bisa melakukan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah adalah upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya kita untuk dekat dengan Allah ini akan memunculkan keyakinan di dalam hati bahwa kita selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah senantiasa mengawasi kita, maka akan muncul rasa takut untuk melakukan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, sebab meski engkau tidak melihatnya, Dia melihatmu. Semakin kuat tekad kita untuk muraqabah, maka secara otomatis akan menjadikan kita sadar bahwa kita sangat lemah dan miskin amal ibadah, sehingga akan muncul kesadaran untuk terus melipat gandakan ibadah dan kebaikan kita sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MI rahimakumullah, itulah beberapa upaya yang bisa kita lakukan agar di bulan Syawal ini kita masih bisa terus memaksimalkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, serta semangat dalam menjalankan perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa melakukan muhasabah, mujahadah dan muraqabah ini, sehingga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat MI rahimakumullah, demikianlah uraian singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kebenarannya itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan yang kami sampaikan adalah dari pribadi saya sendiri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.